Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzalal qur'ana kama anzala fihi at-taurat wal injil waz zabur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan u'idduha liqa'i dukhra wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada ungkapan yang paling mulia di tempat yang mulia, di hari yang mulia, bahkan di bulan yang termulia, bulan suci Ramadan ini, kecuali ungkapan syukur. Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini senantiasa mampu mempertahankan iman dan takwa kita, mampu menjalankan perintah-perintahnya, mampu menjauhi larangan-larangannya sampai akhir hayat kita semuanya. Mudah-mudahan dipungkasi oleh Allah, diakhirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang ke-16 Ramadan. Setidaknya kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah ibadah puasa kita khususnya, tarawih kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya mampu mendatangkan rahmat Allah, mampu mendatangkan ampunan Allah, mampu permohonan kita yang sangat agung ridha Allah dan surganya, permohonan kita yang sangat agung dan mulia, permohonan keselamatan dari jilatan api neraka, senantiasa tetap mengalir kepada kita semuanya seiring kekuatan iman dan takwa kita, ketaatan kita, ibadah puasa kita. Manakala mampu kita pertahankan, mampu kita jaga, kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lebih-lebih malam nanti adalah merupakan malam peringatan nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Mayoritas para ulama menyampaikan turunnya nuzulul Quran di bulan suci Ramadan, tepat pada malam 17 Ramadan. Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memperjelas dari apa yang diberikan oleh Allah petunjuknya, wal furqan, agar manusia mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Yang intinya, siapa saja yang berharap hidayah Allah, siapa saja yang mengharapkan petunjuk Allah, siapa saja yang tetap ingin menjadi hamba-hamba yang sholihin, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang dekat dengan Allah, setidaknya harus mampu membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Apabila perkara yang baik itu kita mengetahuinya, lalu kita semangat menjalankan petunjuk perkara yang baik itu, maka kita otomatis mendapatkan hidayahnya, mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya. Tetapi apabila kita tidak mampu membedakan perkara yang baik dan buruk, fana'udzubillahi min syarri dzalik, perintahnya Allah ditinggalkannya, justru larangan Allah dikerjakannya, maka hal yang sedemikian inilah hamba-hamba Allah yang jauh dari hidayah Allah, yang jauh dari petunjuk Allah, yang jauh dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hidayah bukan hanya ditunggu, hidayah petunjuk Allah bukan hanya dinanti, tetapi harus diburu, harus betul-betul kita introspeksi diri, harus betul-betul kita mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, kita selalu dekat dengan Allah, Allah selalu dekat dengan kita. Maka pertahankanlah hidayah Allah ini dengan tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya adalah aku Allah menurunkan Al-Qur'an kepada umat manusia, khususnya umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa syifa'un, adalah merupakan obat, merupakan obat bagi siapa saja yang mengalami sakit jiwanya, bagi siapa saja mendapatkan obat dari Allah, bagi siapa yang sakit akal fikirannya, bagi siapa saja pula yang sakit jiwa dan raganya, maka segeralah mencari obat dari Allah. Dengan cara apa? Baca Al-Quran, fahami Al-Quran, praktekkan isi kandungan Al-Quran, maka kita akan menemukan obat yang paling mujarab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dan akal pikiran kita menjadi putih bersih, langkah-langkah kita senantiasa menuju langkah-langkah yang baik yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mampu menjernihkan akal pikiran kita, hati kita lewat lantunan-lantunan ayat Al-Quran, lewat memahami isi kandungan Al-Quran. Bahkan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang ada dalam
isi dan kandungan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasmanianya sehat, yang tubuhnya kuat, yang tubuhnya semangat untuk bekerja, semangat beraktivitas apa saja, tetapi jiwanya, tetapi hatinya sakit sehingga tidak mampu menjalankan ibadah puasanya, tidak mampu menjalankan perintah sholatnya, tidak mampu membedakan yang baik dan buruknya. Maka tubuh yang sehat, jasmania yang kuat, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari hidayahnya, dijauhkan oleh Allah dari obatnya, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, adalah orang-orang yang senantiasa menjauhkan dirinya sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan memperburu jiwa dan raganya sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti inilah yang disebut oleh Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak di akhirat nanti, ketika seluruh mulutnya dikunci, tangannya berbicara untuk menyampaikan apa saja dosa yang diperbuatkannya, apa saja yang pernah dikerjakannya, ketika Allah perintah dilanggarnya, ketika Allah menyuruh melarangnya justru dikerjakannya. Tangannya semuanya berbicara sejak akil balik sampai akhir hayat. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kakinya menjadi saksi. Wahai kaki, apakah betul seluruh pembicaraan tangannya membicarakan mulai dari alif sampai iya, mulai dari awal sampai akhir, mulai akil balik sampai akhir hayatnya? Betul ya malaikat, betul ya Allah, saya kakinya lah yang mengantarkan dan menjadi saksi hamba-hamba Allah, umat Muhammad Rasulullah yang terjerembab di dalam jurang-jurang dosa dan maksiatnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu jadikanlah Al-Quran obat penenang hati kita. Jadikanlah Al-Quran obat penyejuk kalbu kita. Jadikanlah Al-Quran obat penenang akal fikiran kita. Dan jadikanlah Al-Quran adalah merupakan jalan-jalan menuju ridha Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang menemukan obat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang dikerjakannya, warahmatun lil mu'minin, secara otomatis mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang-orang mukmin yang berhak mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sekelumit keutamaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya mampu menjadi hamba-hamba Allah yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sebagaimana doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar, yang jujur, yang baik itu baik, benar dan jujur. Kemudian berikanlah kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, berikanlah petunjuk kepada kami yang batil, yang salah, yang jelek itu betul-betul salah dan jelek, dan berikanlah petunjuk kepada kami untuk menjauhinya, agar kehidupan kami senantiasa mendapatkan berkah Al-Quran, syafaat Al-Quran, yang kelak kita semuanya pahala Al-Quran, pahala puasa akan melaporkan kepada Allah, dan kita semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, ke dalam surga Allah, dijauhkan dari neraka Allah. Dan kapan saja kita dipanggil oleh Allah
barokah Al-Quran, barokah puasa yang kita kerjakan, barokah mampu membedakan yang baik dan buruk. Kita semuanya akan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah, ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.